gitu. Saling kerjasama aja, apalagi ini nanti kerja kelompok ya. Jadi terkait dengan ini ya, masalah desentralisasi ini, eh, sejak tahun 90 banyak negara menata ulang peran dan kewenangan ya berbagai tingkat pemerintahan ya, dan bagaimana hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat sivil ya, supaya bagaimana pemerintah ini lebih dekatlah dengan dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya gitu ya. Karena dulu waktu kita zaman era sentralisasi, daerah-daerah yang jauh dari pusat gitu ya, itu agak susah terperhatikan ya, dan juga tiap daerah tuh sumber dayanya, kapasitasnya dan masalahnya bisa beragam gitu kan ya. Sehingga barangkali inilah muncul di tahun 90-an ini banyak negara yang menata ulang loh, ini harus didesentralisasikan gitu ya. Jadi isinya lepas dari sentralisasi gitu ya. Jadi urusan yang tadinya ditangani oleh pusat didesentralisasikan ya. Makanya beberapa muncul istilahnya otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan juga kewajiban daerah otonom ya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturannya. Jadi dalam hal ini seperti katakanlah ke provinsi, kabupaten, kota itu sudah lepas dari urusan pusat untuk urusan tertentu gitu. Ada pembagian urusan juga ya. Ada yang memang urusan mutlak pusat, ada urusan yang memang udah urusan daerah ya, urusan konkuren sekarang namanya itu. Artinya pusat pun bertanggung jawab dalam hal misalkan meskipun pendidikan itu sudah didesentralisasi ke daerah gitu ya, tapi tetap pusat punya tanggung jawab juga gitu ya untuk pelaksanaan pendidikan di daerah gitu ya. Nah, pengertian desentralisasi sendiri ini adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintahan yang tingkatnya lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Jadi desentralisasi ini dari pusat ke daerah, bisa juga mungkin dari provinsi ke kabupaten kota, atau mungkin kabupaten kota menyerahkan juga ke desanya gitu ya. Kan sekarang di sini kita mengenal ada pemerintahan desa ya. Di situ dengan desentralisasi, kalau sudah daerah ini otonom ya, pemilihan kepala daerahnya atau juga nanti kepala desanya itu sudah ditentukan oleh masing-masing masyarakatnya gitu ya, tidak ditentukan oleh pusat lagi sekarang. Jadi sudah lepas gitu, desentralisasi lepas daripada sentralisasi. Banyak lembaga internasional menyatakan desentralisasi ini sejalan dengan proses demokratisasi ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Tapi tentu saja tidak sedikit juga yang skeptis ya dan mempertanyakan keberhasilan dari desentralisasi fiskal ini. Beda pendapat ini mungkin karena memang bentuknya beragam antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ada 3 aspek utama sebenarnya dalam desentralisasi. Ada desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Politik ini nanti terkait dengan dalam penentuan kepala daerah gitu ya. Administrasi dalam pengaturannya, tapi mungkin di sini yang kita bahas selama 4 hari ini fokus ke desentralisasi fiskal ya. Jadi di sini masalah pelimpahan terkait dengan sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluarannya gitu ya. Jadi dalam menentukan penerimaan ada juga daerah diberi wewenang gitu. Dulu memang desentralisasi fiskal itu awalnya dari sisi pengeluaran dari expenditure saja, tapi sekarang sudah mulai desentralisasi ini dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan. Makanya kita kenal ada yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, banyak isu yang diperdebatkan ya, kaitannya dengan manajemen makroekonomi adalah bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan, pemerataan, inflasi, dan pelayanan publik. Sebagian percaya, sebagian juga meyakini bahwa meskipun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi ya karena sudah diserahkan ke daerah nih, namun prosesnya cenderung menyulitkan manajemen makroekonomi dan bisa memperlambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakmerataan dan memperburuk pelayanan publik. Artinya gini, dulu ketika belum ada otonomi daerah, pusat itu sangat mudah gitu ya dalam memberikan pengarahan. Kalau pusat bilang harus begini, daerah pasti akan mengikuti. Tapi sekarang enggak begitu lagi ya. Artinya karena sudah dilimpahkan ya. Daerah mau pengeluarannya seperti ini berbeda dengan arahan pusat, memang bebas gitu seperti itu. Meskipun demikian ada beberapa yang memang
harus ada arahan dari pusat, misalkan terkait dengan instrumen dana alokasi khusus misalkan ya. Tapi poinnya lebih sulit dibandingkan era sentralisasi. Sekarang daerah tidak harus nurut ke pemerintahan pusat, termasuk juga karena kabupaten kota juga tidak selamanya harus menurut di pemerintahan provinsi ya, gitu ya. Pemerintah provinsi. Jadi di sini nanti kesimpulannya ini beberapa kajian seringkali ambigu, ada yang berhasil, ada yang enggak ya karena memang karakteristiknya multidimensi. Ada 3 peranan pemerintah ya, redistribusi, ada juga stabilisasi ya. Jadi namanya dulu kita kenal ini di teori public economics, teorinya Musgrave ya, Musgrave and Musgrave. Jadi alokasi, distribusi dan stabilisasi ya. Distribusi ini maksudnya pemerintah ini katakanlah membatapkan suatu penerimaan bagaimana mendistribusikan. Jadi kadang-kadang juga disebut redistribusi pendapatan yang merata dan adil ya. Misalnya kebijakan pajak, subsidi, transfer ya. Jadi jangan dikira yang namanya dana alokasi umum itu ya kita melihatnya oh kalau gitu fungsi alokasi enggak. DAU itu adalah fungsi distribusi. Artinya pemerintah pusat bagaimana mendistribusikan DAU ini gitu ya. Jadi yang kaya ya katakanlah di KI ya bisa saja dia nggak dapat ya atau mungkin dapatnya hanya sedikit dibandingkan daerah yang miskin. Kemudian stabilisasi ya yang melalui kebijakan fiskal yang diakomodasi oleh kebijakan moneter ya sebagai alat untuk stabilitas ekonomi. Kemudian yang ketiga peran alokasi ya, alokasi sumber daya. Jadi utilisasi sumber daya dalam penyediaan barang ekonomi publik karena pasar gagal untuk mencapai efisien ekonomi ya. Terkait masalah kegagalan pasar ini saya kira sudah dibahas barangkali oleh Pak Ernan ya di sesi sebelumnya. Meskipun sebenarnya ada peran keempat ya sebagai pelengkap atau pendukung yaitu sebagai pembuat regulasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau pelaku ekonomi. Walaupun ya semuanya juga ini adalah ada regulasinya ya, ada aturannya. Tapi saya kira tetap ini teorinya dari Masif ini masih tetap dipakai sampai sekarang. Masalah 3 peranan publik atau pemerintah di sini. Nah, terkait 3 ini gitu ya. Jadi tahun 2000-an memang masih alot di situ ya, mengenai masalah desentralisasi atau otonomi daerah di sini. Karena pusat merasa daerah ini belum siap ya diberikan wewenang atau kewajiban seperti yang dilakukan oleh pusat di dalam era sentralisasi ya. Jadi dalam 3 peranan tadi fungsi alokasi ini upaya efisiensi ekonomi adalah sebenarnya argumen dari desentralisasi fiskal. Harus nih didesentralisasi terkait dengan peranan alokasi. Kenapa? Karena misalkan saja suatu daerah mau membangun katakanlah sekolah gitu kan. Nah, yang tahu sekolahnya di mana, kemudian juga menentukan berapa pajaknya untuk pajak bumi dan bangunan, tentu saja kan daerah. Pusat nggak bisa gitu, nggak tahu gitu kebutuhan daerah itu menentukan sekolah itu di mana lokasinya, berapa sekolah, tapi itu daerah. Jadi peran alokasi inilah peran yang kuat, argumen yang kuat kenapa harus otonomi daerah gitu ya. Namun ya ada 2 peranan lainnya yaitu peran distribusi sumber daya dan stabilisasi ini ya. Ini adalah argumen keberatan akan desentralisasi fiskal. Jadi fungsi stabilisasi ini nggak cocok sebenarnya oleh pemerintah daerah ya karena fluktuasi ekonomi tentu saja cakupannya nasional ya. Jadi seperti katakanlah sekarang lah katakanlah terkait dengan wabah COVID-19 di sini ini kan ini stabilisasi ini kan tidak bisa sendiri-sendiri, harus dikoordinasikan oleh pusat. Ada sinergi antara pusat dan daerah. Termasuk juga stabilitas kurs ya. Kemudian jika daerah berutang biayanya ditanggung daerah padahal manfaatnya dapat spillover juga kan. Misalkan katakanlah suatu daerah membangun rumah sakit provinsi misalnya suatu daerah, itu manfaatnya kan bisa untuk daerah sekitarnya juga gitu ya. Jadi di sini kadang-kala desentralisasi di awal-awal itu cenderung juga memperburuk masalah makroekonomi. Apalagi kalau kapasitas dari sumber daya, terutama sumber daya manusia di daerah itu belum siap ya, sehingga banyaklah terjadi masalah NKK ya atau nepotisme dan korupsi ya seperti itu. Nah inilah masalah kontroversial masalah. Tapi tetap ini seiring waktu berjalan
kelihatannya manajemen dari desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh daerah semakin membaik seperti itu kelihatannya. Nah, jadi agenda teori desentralisasi fiskal ini bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian, ya, keseimbangan fiskal dan stabilitas makroekonomi. Jadi dua kategori hasil kajian selama ini ada yang gagal, ada juga yang berhasil, ya. Ada teori dari Oates, ya, tahun 72 dan ini masih pakai juga, ya, bahwa pemerintah pusat ini sebenarnya desain, ya, ditugaskan tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan publik yang eh, yang kalau misalkan kita lihat, ya, bisa dibedakan eksternalitas ini tersebar di masyarakat atau di populasi lah gitu, ya, di antar daerah gitu. Jadi kalau misalkan ada eksternalitas gitu, ya, eh, antar daerah gitu, ya, ini urusannya ke pusat gitu. Tapi kalau misalkan saja tanggung jawab dari kegiatan publik ini gitu, ya, di mana spillover-nya gitu atau eksternalitas terbatas atau enggak ada, itu memang sudah bagusnya dilakukan oleh pemerintah daerah gitu, ya. Jadi poinnya kalau eksternalitas itu ada spillover antar menyebar ke berbagai daerah, memang urusannya harus di atas. Misalkan contoh katakanlah, bagaimana urusan tentang masalah stabilitas atau keamanan gitu kan. Itu kan spillover gitu kan. Sehingga kalau keamanan ini harusnya urusan mutlak pusat gitu kan. Tapi kalau misalkan saja pendidikan misalkan SD, SMP gitu kan, itu barangkali mungkin tidak harus melibatkan dengan daerah-daerah lain gitu kan. Sudah semacam ada zona gitu-gitu. Kalau gitu barangkali ini cocok urusan ini untuk di daerah. Nah, eh, karena beberapa wewenang ya tadi disampaikan bahwa pada dasarnya apa namanya desentralisasi fiskal gitu ya. Ini sudah dilimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya ke daerah. Nah, karena fungsinya sudah dilimpahkan ke daerah sesuai mekanisme apa namanya eh, apa kok jadi lupa ya. Eh, karena fungsinya sudah diberikan, maka duitnya juga, uangnya juga harus diberikan juga ke daerah gitu ya. Jadi nanti di dalam konteks pemerintahan daerah, misalkan ini dari APBN ya, ini ada di video itu dijelaskan. Jadi karena urusannya sudah diberikan ke daerah, maka ada uang juga untuk mengurus tadi masalah desentralisasi tadi, dalam rangka desentralisasi tadi gitu ya, mengurus fungsi yang sudah dilimpahkan, harus dikasih duit juga gitu. Istilahnya money follow function maksudnya. Money follow function. Jadi ini ditransfer ke daerah ya, misalkan ada DBH, DAU, DAK, dan dana otsus ya, dana penyuaian masuk ke APBD gitu ya. Ini sesuai prinsip money follow function gitu ya. Dan kalau kita lihat misalkan saja kita lihat dulu APBN ya, misalkan APBN di sini. APBN berkualitas, ini saya kira nanti mungkin bisa baca di tulisan tentang APBN berkualitas di web saya ya. Jadi ini APBN yang mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya ya. Jadi kita optimalkan pendapatan ini gitu ya. Dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Jadi tergantung prioritas nasional nih. Ya, belanjanya berdasarkan. Dan untuk mencapai prioritas nasional ini, belanjanya harus tepat, alokasinya harus tepat. Ya. Misalkan bagaimana belanja transfernya, subsidi, belanja untuk KL, dan seterusnya. Kemudian juga waktunya juga harus tepat dalam penerimaan dan dalam pengeluarannya juga. Oke, sehingga akan efektif ya dalam capaian prioritas nasional ini. Ya. Nah, kalau misalkan saja untuk mencapai prioritas nasional ini katakanlah belanjanya cukup besar, sedangkan pendapatannya ini rendah, lebih sedikit daripada ini, ya tentu saja ada semacam harus ada financing ya, seperti sekarang ini. Pendapatan kita sangat menurun drastis ya, apalagi dengan adanya wabah ini, ya tentu saja harus ada semacam pembiayaan ya. Jadi mungkin akan utang. Tapi ada aturan juga ya, menurut keuangan negara itu, Undang-Undang Keuangan Negara, maksimum harus defisitnya 3%. Ya, 3% dari GDP. Nggak boleh. Tapi dalam kondisi sekarang, kalau kita mau membantu ya,
berbagai masyarakat yang kena dampak wabah ini, tentu saja pembiayaan ini atau defisitnya nanti bisa jauh lebih besar. Sehingga makanya kemarin baru keluar yang namanya Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang terkait dengan masalah keuangan negara. Jadi di sini ya kalau kita kaitkan misalkan saja dengan desentralisasi fiskal, katakanlah belanja transfer gitu ya. Jadi kita lihat yang namanya prioritas nasional ya, umumnya di APBN ini paling tidak sekitar pasal 46 lah, 45, 46 selalu disebutkan ya, bahwa pemerintah dalam melaksanakan APBN tahun 2020 misalkan aja, mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas. Jadi istilah berkualitas ini ukurannya apa? Ya, kemiskinannya harus turun misalkan sebesar apa targetnya. Pengangguran turun sebesar berapa gitu kan. Gini rasio juga turun dan juga pembangunan manusianya ya harus mencapai target yang sudah ditetapkan di dalam APBN. Nah, di dalam APBN ini ya tiap tahun kita bisa melihat dengan era desentralisasi fiskal tadi money follow function itu sepertiganya masuk ke APBD ya. Jadi kalau kita lihat kalau ini 2.500 triliun ya sekitar 856 triliun ini masuk ke APBD ya. Jadi sepertiganya. Dan sepertiganya lagi belanja pusat di daerah ya. Misalkan saja seperti kantor, katakanlah kehakiman, polisi ya, TNI, agama itu ada kantornya di daerah. Ini namanya istilahnya dana instansi vertikal ya di situ ya. Termasuk juga ada tugas pembantu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat 2/3 dari APBN ini sudah dibelanjakan di daerah. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih 2/3 sudah dibelanjakan di daerah gitu ya. Jadi di sini sepertiga masuk APBD, sepertiga dibelanjakan di daerah ya melalui dana vertikal dan dekon TP-nya. Jadi sebenarnya maju tidaknya negara kita ini, gitu ya, ini tergantung daripada maju tidaknya daerah sebenarnya. Karena 2/3 APBN itu sudah dibelanjakan di daerah ya. Tapi kita lihat ya dalam kondisi sekarang ini, ya dalam kondisi sekarang ini dengan adanya ya wabah atau pandemi COVID-19 ini tentu saja target ini jauh ya masih di bawah gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau di video itu kalau Anda lihat ya, baca videonya, nanti tugasnya nih kira-kira, kan itu kaitannya dengan action research gitu ya. Tugasnya ini kebijakan atau action apa gitu ya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Tapi mungkin dari berapa orang deh? 12 orang ya? 12 orang ya. 12 orang ini nanti satu kelompok 2 orang gitu. Jadi masing-masing satu kelompok itu satu desa gitu ya. Kira-kira bagaimana action untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Makanya baca videonya ya. Nanti kan kita pertemuannya 3 kali lagi. Kita nanti diskusi tentang ini. Oke. Jadi apalagi kalau kita lihat prediksinya ini banyak katakanlah untuk Indonesia aja yang tadinya 5 ya jadi 1%, bahkan beberapa lembaga memprediksi bisa negatif gitu ya pertumbuhan kita ya. Sehingga di sini akan benar-benar kena dampaknya ya perekonomian kita ya. Nah, sehingga keluarlah kemarin ya beberapa kebijakan semacam action ya, kebijakan dari pemerintah ya, di mana diantaranya ya untuk menjaga UMKM, program keluarga harapan yang dinaikkan penerimaan manfaatnya sekitar 10 juta ya, kartu sembako, tarif listrik yang dibebaskan untuk kelompok marginal ya, seperti yang 450 VA di situ itu dibebaskan dan seterusnya. Nah untuk ini tentu saja perlu biaya besar ya dan tentu saja defisitnya sangat besar sehingga di dalam Perpu kemarin gitu ya, di dalam Perpu kemarin tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan gitu ya untuk jaring pengaman sosial ini defisitnya itu memungkinkan lebih dari 3% GDP. Tentu saja tidak berselamanya ya paling tidak tahun 23 itu harus kembali lagi ke Undang-Undang Keuangan Negara gitu kan. Nah, inilah kebijakan dari pusat di sini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana hubungan ya, katakanlah ini berkaitan dengan desa ya, sesuai program studi saudara di sini. Pendanaan transfer ke desa sebenarnya ada yang diandalkan desa ini ada dana transfer ya. Paling tidak ini ada 3 yang sangat diandalkan sekarang ini. Pertama ada yang namanya dana desa. Ini dari pusat ditransfer nih ya. Dana desa ini masuk ke kabupaten kota ya. Di sekitar
sekitar 70 triliun ya dibagikan ke semua desa itu. Ya tentu saja ada formulanya dalam mengalokasikan ini, tapi di sini kabupaten kota ini hanya sebagai nampung sementara saja sebagai pendapatan, kemudian ini belanja alokasi dana desa di sini masuk langsung ke pendapatan desa. Ya, jadi ini alokasi dari APBN dana desa. Kemudian yang kedua, dana transfer dari dana bagi hasil dan alokasi umum ini minimal 10%-nya dari dua ini ya, namanya alokasi dana desa di sini. Minimal 10% ini harus dialokasikan ke desa. Dan cara alokasinya tidak harus sama, tidak harus dibagi rata ke desa ya. Bisa saja berbeda ya. Katakanlah kalau ada desa yang punya potensi untuk dikembangkan pariwisata ya harus bisa lebih besar ya. Kemudian nanti hasilnya bisa juga dibagi rata untuk ke desa juga. Begitu juga PAD. PAD ini sekarang ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, desentralisasi ini bukan hanya desentralisasi fiskal dari sisi expenditure saja, tapi juga dari pendapatan ya. Jadi daerah pun bisa untuk memajaki atau memungut retribusi. Tapi tetap ini ada listnya ya, tidak boleh keluar daripada yang sudah ada di Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Ada listnya, nggak boleh seperti kayak dulu ya, kita bayar airport tax, tapi tetap kita harus bayar pajak airport yang dipungut oleh daerah. Jadi di sini ada listnya ya, yang bisa diambil oleh daerah ya, seperti pajak restoran ya dan sebagainya. Nah ini juga sama, minimal 10%, dan ini nanti masuk ke desa gitu. Ini cukup besar ini ya. Nah, nanti dibelanjakannya ada klasifikasi. Ada untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, jadi untuk aparat. Ada untuk infrastruktur, pembangunan desa. Ada untuk pembinaan masyarakat, ada untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini salah satu nanti tugas saudara, kira-kira action kita ini seperti apa dalam menangani katakanlah COVID-19 tadi gitu ya. Nah, ini beberapa jenis dana transfer ya. Nanti kita bahas detail dalam pertemuan berikutnya ya. Jadi ada untuk pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah, DPAD, DBH, DAU gitu ya. Kemudian ada DAK, DAK-nya ada yang fisik, ada non fisik, operasional ya, dan seterusnya. Ada juga untuk supaya daerah punya motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, performance-nya, dia akan dapat dana insentif daerah. Daerah-daerah tertentu yang punya historis ya, seperti katakanlah Papua dan Aceh, dia akan mendapatkan dana otsus ya, termasuk juga Jogja punya historis tersendiri, dia mendapatkan dana keistimewaan atau DAIS ya untuk di Yogyakarta. Nah nanti ya, misalkan saja terkait dengan COVID ini supaya mahasiswa ini peka nih dalam masalah ini gitu ya. Katakanlah kalau Indonesia nih cakupannya, oh ini offsetnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita punya hipotesis ya bahwa kalau misalkan saja 90% yang patuh terhadap social distancing gitu ya, yang patuh terhadap physical distancing mungkin akan begini polanya gitu ya. Tapi kalau 80% akan tinggi, kalau 70% mungkin akan tinggi. Jadi apa yang harus kita lakukan, action kita, kebijakan kita? Ya mungkin barangkali di sini cukup di level desa saja. Tapi kalau misalkan saja ada kelompok yang mau, Pak, saya mau ke kabupaten atau kota, silakan ya. Jadi bisa dipilih kabupaten, kota atau desa, masing-masing kelompok bisa memilih tugasnya gitu ya. Misalkan saja untuk kabupaten, Kota Bogor saja, bagaimana sebarannya gitu ya. Yang ODP sekian, ya, kemudian yang PDP sekian, kemudian yang positif ada 41. Ini sudah KLB memang di Kota Bogor ini ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana tindakannya gitu. Jadi kebijakan ya atau action dalam pencegahan ini. Nanti tugasnya ya, nanti setelah 4 pertemuan nanti kita ketemu lagi lah kan 3 kali lagi gitu ya. Jadi Anda di pemerintahan desa, bisa juga di kabupaten kota gitu. Atau kalau perlu mungkin ini saja ya, nanti kan S3 ya sampai sini aja. Pilihan di 3 macam ini. Atau kalau mau provinsi juga silakan. Jadi ada 4 pilihan tugas ya. Kira-kira kebijakan apa ya Anda baca di action research supaya lebih memahami bagaimana tahapan action research itu gitu ya. Nanti Anda lihat dulu videonya gitu ya. Jadi kemudian bagaimana terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang terbaru misalkan 14 Maret ada penyaluran DAK ya, bidang kesehatan
dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, ini juga ada aturannya, kalau misalkan tidak ada laporannya, tahap kedua tidak akan diberikan. Termasuk juga terkait dengan penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan dana insentif daerah. Sama juga ini ya. Jadi yang minimal 5% ya belanja wajib kesehatan di sini ini diarahkan semuanya ke penanganan COVID ini ya. Karena memang ini benar-benar luar biasa nih COVID ini. Sudah diatur langsung diarahkan melalui peraturan Menteri Keuangan, kesehatan harus mengarah ke sini. Kemudian kalau ada laporannya ada, baru triwulan termin berikutnya terkait dengan DBH SDA, terkait DAU juga bertahap tiap bulan dikasih, bulan Mei-nya gitu ya. Jadi kalau nggak ada laporan kemungkinan nggak. Jadi kalau tidak ada laporan, DAU mungkin akan dipotong ya setelah memperkirakan kapasitas fiskal dan kebutuhan belanja 3 bulan ke depan. Penyaluran DID juga dana insentif daerah untuk kategori pelayanan dasar kesehatan secara bersamaan nanti Maret dan Juni. Ini juga diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan ini ya, wabah ini ya. Kemudian juga DBH cukai ya dan hasil tembakau untuk bidang kesehatan, DBH SDA migas dalam rangka otonomi khusus. Ini bisa ya dapat digunakan untuk kegiatan. Termasuk juga kemarin 27 Maret langsung ada surat edaran Menkyu di AK selain bidang kesehatan pendidikan langsung dihentikan itu. Semua diarahkan ke sana untuk COVID-19 ya. Termasuk juga surat edaran Menteri Desa nih ya. Bagaimana supaya desa tanggap terhadap COVID-19 ini. Dan penegasan ada padat karya tunai desa ya. Jadi pekerja diprioritas, ada semacam bagaimana membangkitkan kegiatan di desa untuk rakyatnya yang kena dampak dari COVID-19 ya, seperti pengangguran, kemiskinan ya. Jadi di sini dalam misalkan di semacam pemberdayaan masyarakat ini diprioritaskan untuk keluarga miskin, penganggur ya, dan masyarakat marginal lainnya. Dan diharapkan juga mereka dapat upah harian gitu ya, supaya tetap bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimumnya seperti itu. Nah ini ketuanya ini Kades gitu. Jadi sekali lagi nih tugas kalian ya, nih pilih dari 4, silahkan pilih yang mana, bebas ya. Dikerjakan oleh 2 orang ya, satu kelompok oleh 2 orang gitu ya. Jadi barangkali itu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang terkait dengan pembentukan relawan desa ini kan, nih ya. Ini ada relawan desanya, ketuanya harus kepala desa. Saya kira di kepala daerah juga sama ya, tentang masalah istilahnya Pokja itu ketuanya harus kepala daerahnya gitu ya, seperti itu. Oke. Saya kira mungkin itu saja ya. Anda tinggal mengerjakan tugas ini. Anda baca video aja untuk melengkapi kuliah hari ini gitu. Barangkali gimana, ada pertanyaan? Pak. Ya. Jadi terkait tugasnya ini Pak, misalnya kita mengambil untuk tingkat desa, kita memilih lokasi yang memang COVID-nya banyak atau bebas saja Pak? Terserah, kan dua orang ini kan tinggalnya di desa mana gitu kan? Pasti kan tinggal di desa atau mungkin ditinggal di suatu kota atau kabupaten gitu kan? Ya. Ya. Nah, kira-kira untuk katakanlah melakukan action atau kebijakan ya. Ya misalkan saja distance learning, kemudian bagaimana mengatasi orang yang kena dampak, misalkan pengangguran gitu kan, kemiskinan, kira-kira apa gitu ya. Sambil belajar nih, peka nih mahasiswa PWD nih terhadap lingkungan nih. Ya, sambil coba itu. Nanti saya kirim juga beberapa yang tadi ada PP, ada Perpu gitu kan. Ada PMK, nanti saya forward gitu ya. Komtinya siapa komtinya? Pak Alwan, Pak. Komtinya siapa sekarang? Saya Pak komtinya, Pak. Tolong dong ya. Ini siap saya ngirim ke ini, coba komtinya kontak saya deh. Nanti langsung saja, jangan lewat pindah lagi lah, nanti bahannya saya kirim langsung aja ya. Oh iya Pak. Gimana Bu Endang Astuti nih? Di mobilnya kuliahnya nih ya? Iya Prof, maaf Prof. Ini putra saya kedua lagi demam nih Prof. Nih lagi mengantarkan berobat. Ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gimana? Saya kira jelas ya. Tugasnya nanti
nanti saya akan share beberapa referensi ya, teman. Nanti juga kita kan ketemu 3 kali lagi gitu ya, tiga sesi lagi gitu nanti. Bisa juga nanti tergantung kalau saya sudah punya videonya, bisa lewat video saja kuliahnya, kemudian nanti paling tidak minimal synchronized learning ini kita lakukan sekali lagi gitu ya. Yang 2 bisa lewat unsynchronized gitu. Oke, gimana? Kalau tidak ada pertanyaan? Prof, mau tanya, Prof? Tanya lagi. Ya silakan. Kan kalau desa itu kan setara dengan kelurahan kalau di wilayah administrasi yang perkotaan. Iya. Kalau misalnya mau pilih pemerintah kelurahan gitu. Oh silahkan, nggak apa-apa gitu. Silahkan gitu. Tapi yang jelas nanti kalau bisa masing-masing ada ini juga ya. Ini kan lihat ini sisi ini semacam APBD atau APBDes. Tapi kalau kelurahan kan nggak punya kan. Iya. Artinya ya, tapi tetap kalau memang ada gitu ya pendapatan ini untuk apa saja dananya gitu kan. Nah, nanti ini coba supaya lebih tajam cara menganalisis kalian di dalam mengatur katakanlah belanja yang efektif gitu kan. Nah, terkait dengan masalah belanja berkualitas ya, terkait dengan APBN berkualitas, Anda bisa lihat itu bahannya ya, nanti bisa saya share atau cari di web saya itu ada bahannya banyak ya, situ ya, terkait masalah desentralisasi fiskal ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Prof, tanya Prof. Ya. Ya mungkin kalau desa level yang ditulisnya pasti banyak teknisnya Prof. Kalau misalkan levelnya provinsi dan sebagainya itu kan berarti yang akan kita tulis untuk menjadi actionnya itu boleh ke pola-pola kebijakan, yang penting kita bisa menyampaikan datanya real dan sebagainya gitu ya Prof. Iya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, Anda bisa milih, terserah bebas nih. Mau ngambil provinsi boleh, mau mengambil kabupaten boleh, mau mengambil kota boleh, mau ngambil desa boleh gitu. Tergantung bagaimana dalam kondisi sekarang Anda punya akses gitu. Oke. Ya, jadi kebebasan ini ya. Ini kan masa perencanaan pembangunan wilayah. Ini benar-benar sekarang ini COVID ini benar-benar dampaknya luar biasa ini. Semua gitu ya, dana transfer itu diarahkan untuk melawan sana, menanggulangi itu tadi itu. Ya, jadi supaya Anda juga aware gitu ya terhadap kebijakan. Kalau dengan ada gini kan berarti Anda benar-benar aware tentang update kebijakan terkini gitu kan. Yang saya sebutkan itu. Yang tentang yang ini misalkan saja seperti itu. Oke. Gimana? Ya. Oke. Cukup ya? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti kita kan masih ada lah pertemuan lagi ya nanya gitu. Tapi iya, Prof tadi tugasnya berupa video ya, Prof? Membuat video atau? Oh enggak, biasa aja kayak paper gitu, kayak. Oh paper. Oh. Emang pengen bikin video gitu kamu, Enda? Berapa halaman, Prof? Berapa halaman? Yang layak untuk inilah. Bagaimana istilahnya ya contoh gini. Ini kan contoh ini misalkan saja, contoh nih. Ini yang dilakukan oleh pusat ini kan. Ini kan yang dilakukan pusat ini actionnya kan, kebijakan atau action dalam pengendalian penyebaran COVID ini gitu kan. Ini pusat yang dilakukan. Kalau provinsi bagaimana? Kalau kabupaten bagaimana? Kota bagaimana? Desa bagaimana gitu. Kalau perlu Anda misalkan, saya RW saya gitu. Silakan kalau mau RW gitu. Ya. Atau kalau misalkan ada ketua DKM misalkan, saya DKM aja nih masalah masjid nih gimana supaya gitu kan tetap beribadah tapi menjaga protokol COVID-19 ini. Tapi ya tentu saja mungkin karena kan PWD ya paling tidak yang tadi itulah pilihannya lah gitu ya. Dari provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa 4 itu ya yang bisa Anda pilih. Supaya tahu juga itu bagaimana struktur daripada anggaran tadi ya, APBD itu atau APBDes. Supaya tahu nih. Namanya PWD harus tahu itu gitu. Oke? Ya, ada kan jadi kalau lulus kan minimal harus jadi kepala daerah kan misalnya. Amin, Prof. Amin. Daerah, Prof. Amin. Gitu. Atau jadi menteri ini kepala Bappenas misalkan saja gitu kan. Amin, Prof. Kita aminin. Oke, barangkali gitu aja dulu ya.
Siap, Prof. Ya, Prof, satu lagi Prof. Yo, Kalau silakan. misalnya datanya kurang update, misalnya tahunya belanja tahun kemarin misalnya gitu, tapi kemudian Ya, kita itu dikira-kira aja lah, hipotesis aja lah. Kira-kira dananya sekian, kalau misalkan saja peningkatan daripada APBD-nya tahun 20 ini naiknya katakanlah 5%, ya kira-kira naiknya 5% semuanya, gitu aja. Pakai hipotesis lah. Kayak saya memaklumi lah, Anda nggak bisa kemana-mana kan? Manfaatkan informasi dari internet. Kami memaklumi gitu. Makanya saya berusaha bikin view juga benar-benar waktunya habis itu. Tadi juga saya lagi bikin ini juga gitu, materi online gitu kan. Jadi berusaha supaya mahasiswa ini benar-benar tanpa itu masih bisa kuliah lah dengan kualitas yang cukup memadai gitu kan. Oke? Ya. Ini yang masih pakai foto berarti lagi santai-santai nih ya. Ini kayak Pak Asirin gitu. Tadi foto terus yang dilihatin gitu kan. Sambil tiduran. Iya, dengerin. Gitu. Ibu siapa nih? Putri Januar nih. Putri Januar gimana nih? Itu juga sama gambar aja gitu kan. Maaf Prof, Asirin Prof, kamera laptopnya bermasalah. Ini Putri Januar yang belum kelihatan nih ya. Mbak Indah. Putri Januar, Mbak Indah, Prof. Pak Indah Putri, oke. Ya. Baik, saya kira mungkin itu aja dulu ya. Siap. Ya, nanti kan kita bisa ketemu lagi. Minimal sekali lah pertemuan kayak gini gitu ya. Minimal sekali lagi. Kemungkinan yang dua mungkin lewat video atau lewat PowerPoint aja gitu ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih ya. Semoga selalu sehat nih kalian ya. Terima kasih, Prof. Semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.